Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mengelola aspek-aspek pembelajaran seperti manajemen, pengarahan, dan memberdayakan guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, guru, dan segenap warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan supervisi untuk memberdayakan segenap kemampuan guru dalam memimpin pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengelola dimensi-dimensi internal sekolah seperti penetapan visi, misi, dan juga tujuan sekolah, penataan pembelajaran, dan peningkatan iklim pembelajaran. Saya Hadi Sumanto, Kepala SD Negeri Mekarjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, untuk Jambore GTK 2024. Silakan menutup, Bu. Setelah kemarin kita berkomitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran dan sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan juga barangkali hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan begitu. Luar biasa, menarik sekali, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Saya lihat anak-anak sebegitu antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian Ibu juga pas awal masuk juga mau melakukan kebiasaan positif dengan menyapa, menyentuh, dan istilahnya melakukan pendekatan begitu ya untuk peserta didik kelas 3 ini. Nah, kaitan dengan hal yang luar biasa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, barangkali bisa kita berbagi hari ini, Ibu. Jadi strategi apa yang Ibu gunakan begitu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas akhir-akhir ini, misalkan melakukan kegiatannya dengan strategi apa seperti itu? Iya, untuk strategi mungkin yang digunakan awal masuk jadi Iya, saya gunakan misalkan, anak itu kan ada yang tos gitu, ada yang, iya, eee, hati artinya saya betul, peluk gitu, betul. terus ada yang salam juga. Jadi mereka itu Jadi ditanya diberikan iya, pilihan begitu, mau iya yang mana ditanya begitu, Bu, iya, ya? Iya, apakah mau salam atau mau hati, kalau hati saya peluk berarti. iya, Terus ada yang tos gitu ya. iya, Jadi, jadi anak itu ditanya, ini maksudnya supaya pas, pembelajaran di kelas itu, anak itu merasa dekat gitu. iya, Jadi membangun merasa kedekatan iya emosional gitu iya, ya antara kan guru. dekat kepada kita. Iya, Terus tadi di kelas juga mungkin saya menggunakan, pembelajaran secara diferensiasi, diferensiasi. ya. Iya. Apa kesan begitu, Bu? Apa kesan yang Ibu dapat pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model tersebut? Kaitan dengan keberhasilan ya pencapaian siswa, seperti itu, Mungkin Bu. kalau, eee, keberhasilannya, bisa saya rasakan, Iya, anak itu lebih fokus dalam belajarnya, juga tidak canggung untuk bertanya, misalkan tadi iya, yang seperti tadi untuk, pembelajarannya kalau di pelajaran matematika saya gunakan, peralatan atau, alat-alat secara kontekstual. iya, Misalkan tadi juga, ada simpuan, iya, terus lagi, untuk perkalian mungkin pakai jari. Jadi, pembelajaran matematika yang menyenangkan saya terapkan, iya, mulai dari lagu-lagunya iya, juga ya, jadi ada lagunya juga, jadi anak iya, itu, oh iya misalkan, eee, 1 ditambah satu itu, dibuat nyanyian, iya dibuat nyanyian nyanyian seperti gitu, itu, jadi ya, seperti ekstriknya seperti itu. Tapi kan mungkin Bapak lihat juga semuanya antusias sekolah kecuali yang sakit, tadi ada yang sakit, iya, jadi yang tidak sekolah itu hanya karena sakit, jadi bukan iya. karena alpa atau apa. Ya justru itu yang saya terkesan dengan kelas Ibu tadi gitu, Bu, ya. Jadi, pada saat Ibu melakukan pembelajaran jadi mereka bisa terlibat aktif dan Iya itu saya suka. Termasuk strategi bagaimana menciptakan media pembelajaran itu dengan aset yang ada, iya begitu, Bu, ya. iya Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada. iya, Ada ada jari jari, misalkan tadi iya bisa digunakan sebagai iya media pembelajaran, ada hal lain. Jadi kita tidak merasa bahwa kekurangan aset begitu, Bu, ya, iya melainkan kita bisa menciptakan aset itu iya digunakan sebagai media pembelajaran. Nah kemudian, kalau melihat
fenomena kelas Ibu yang luar biasa tadi begitu ya, pada saat saya masuk di kelas Ibu, kalau mungkin misalnya, eee, di rentang begitu Bu Iya ya, saya kasih rentang misalkan iya, ke Ibu, kisarannya antara oke, 5 sampai sampai 10 10 ya. begitu Bu ya. Nah kira-kira capaian keberhasilan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini, kaitan dengan, pencapaian belajar siswanya, mungkin kelas Ibu sudah berada di rentang berapa barangkali kalau dari 5 sampai 10 10 ya. gitu? Kalau saya nilai mungkin 8 Pak. Ya 8. karena waktu awal-awal masuk ya, anak itu ya mungkin dari segi penghitungan dan sebagainya masih, tapi setelah diterapkan strategi yang saya gunakan itu, ternyata Mhm. anak itu sudah sangat bagus gitu, itunya Minatnya pengetahuannya ya, terbangun. minatnya iya, Ya, betul. untuk belajar matematika atau apa, Iya. saya, sangat Membuka, terbuka ya, iya. membuka hal tersebut karena untuk mungkin ada orang tua yang seperti ini juga ke rumah, "Bu, saya mau les aja di rumah Ibu." Tapi saya bilang seperti ini, "Kalau mau belajar nggak usah apa-apa, datang aja ke rumah," gitu. Jadi saya selalu terbuka untuk belajar, eee, tidak hanya kelas saya saja, Iya, boleh kelas berapapun saya tidak menutup ya, Pak. iya. Jadi, karena mungkin apa ya, sudah Melekat ya gitu jiwa ya sudah pendidiknya Bu gitu ya ya, luar biasa. Saya terkesan dan senang sekali mendengar apa yang Ibu sampaikan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi jalan bagi kita semua, terutama bagi Ibu ya, amin dipanjangkan umur, amin dimudahkan rezeki, disehatkan amin dengan ketulusan dan keikhlasan pada saat kita mengabdi untuk bangsa dan negara ini melalui, proses pembelajaran terhadap peserta didik kita. Kalau misalkan tadi Ibu capaiannya sudah 8 itu angka yang luar biasa Bu, dan tentu saya mengapresiasi begitu ya atas capaian ini. Nah, namun demikian, karena kita sebagai manusia tentu saja, memiliki target iya capaian sempurna, Bu, iya ya. Tidak hanya puas iya di level 8 berarti, iya, otomatis ada capaian ke kalau depan. maunya sih 10 gitu, Pak. Betul. Nah, kira-kira mungkin ada nggak beberapa faktor atau beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alasan atau bisa menjadi dasar bagi Ibu untuk melakukan upaya perbaikan Iya agar nanti capaian mimpi yang iya Ibu harapkan itu bisa tercapai begitu? iya Mungkin ada beberapa gitu iya ada, strategi yang bisa Ibu, justru mungkin ya. kemarin juga kan saya sudah pernah usul ya, Pak, Iya, ada diadakannya kelas matematika gitu betul, ya. betul. Itu juga mungkin salah satu penyempurna daripada apa yang saya impikan ya, Pak. Iya, betul, betul. Saya mengapresiasi apa yang baru saja disampaikan terkait dengan rencana Ibu, itu kan dalam konteks keseluruhan, Iya, dan saya akan mengapresiasi dan mungkin dari pertemuan hari ini, kemudian kita bulan depan bisa ditindaklanjuti, Bu, ya, boleh. untuk Iya rencana yang iya barusan Ibu iya sampaikan. Nah, ini kita lebih spesifik lagi, Ibu, kaitan dengan, eee, bagaimana dalam konteks ini iya untuk Ibu guru kelas 3. Jadi kaitan tadi kalau kelas 3 sekarang sudah di posisi 8, iya, kemudian target capaiannya tentu saja ingin 10 kan 10 ya, ya. semuanya juga. Cuman tadi itu memang Iya kita butuh proses dan juga butuh iya. strategi. Nah, yang ingin saya gali barangkali dalam hal ini, strategi apa kalau misalkan Ibu misalkan nanti targetnya ada di posisi berapa Bu, untuk tahun depan barangkali? Iya, Posisi 9 atau 10? ya mungkin 9 9. aja, Nah, iya. untuk menaikkan posisi sekarang yang di posisi 8 ke 9 itu kira-kira ada beberapa langkah yang bisa Ibu sampaikan barangkali Iya. untuk menggapai mimpi tersebut? Untuk yang, eee, apa, pemahamannya lebih lemah, saya saya selalu menyempatkan untuk memberi pelajaran jam tambahan Tambahan, walaupun ya betul. intens terhadap Iya, anak, insya Allah mungkin anak juga perlahan-lahan mungkin, walau yang tadinya misalkan lemah, mungkin sedikit demi sedikit anak itu bisa mengerti. betul. Ada keyakinan, Bu, ya? Iya Ya, Bu, terima kasih atas bincang-bincang kali ini sebagai bentuk tindak lanjut daripada proses kegiatan supervisi pembelajaran iya, untuk kelas Ibu, kelas 3. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadikan berkah bagi kita semua amin. dan tentu saya menyampaikan terima kasih atas kinerja Ibu dalam Iya, proses kegiatan pembelajaran terima di kasih, kelas. mungkin masih banyak kekurangan. Tentu semuanya juga pasti ada, namun hal itu tidak akan menjadi masalah selama kita ada itikad terus untuk memperbaiki seperti itu, Ibu, ya. Terima kasih, Bu, atas Iya, pertemuan hari sama-sama. ini. Sehat-sehat selalu, Ibu, Amin mudah-mudahan lancar amin segalanya ya.
Terima kasih.